Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Hanifah Tiasmawarni. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai Standar Nasional PAUD yang merupakan tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen PAUD Holistik Integratif dari Prodi PG PAUD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan yang diampu oleh Ibu Avanti Vera Risti Pramudiani, MPD. Pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian Standar Nasional PAUD. Standar Nasional PAUD adalah kriteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Cari tahu tentang SN PAUD yuk. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat. Fungsi dari Standar Nasional PAUD adalah untuk sebagai dasar dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang berkualitas. SN PAUD juga pihak yang terlibat dalam standar ini adalah guru PAUD, guru pendamping, dan guru muda serta pengawas, penilai, kepala PAUD, tenaga administrasi, dan tenaga penunjang PAUD. Standar PAUD terdiri dari apa saja ya? Oke, di sini standar PAUD terdiri dari standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau STPPA, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. STPPA, apa itu STPPA? STPPA yaitu kriteria minimal tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan yang memiliki ciri khas keislaman serta mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, emosional, serta seni. Standar isi. Apa itu standar isi? Standar isi adalah mengenai program perkembangan anak yaitu aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni yang disajikan dalam bentuk tema dan subtema. Siapa yang membuat standar isi? Yang membuat adalah guru dan ditunjukkan kepada peserta didik yaitu anak usia dini. Kapan standar digunakan? Terrealisasikan pada saat proses pembelajaran dan dilakukan dalam kegiatan pengembangan melalui bermain dan pembiasaan. Di mana standar isi digunakan? Standar isi digunakan atau dilakukan di sekolah oleh guru dan menjadi acuan orang tua di rumah. Mengapa standar isi digunakan? Karena sebagai acuan pendidik dalam melakukan proses pembelajaran sesuai perkembangan anak agar anak mendapatkan stimulasi perkembangannya sesuai tingkat usia anak. Bagaimana standar isi digunakan? Cara menentukan tema dan subtema pada standar isi. Cara menentukannya adalah dengan menyusun tema dan subtema berdasarkan karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan anak, dan budaya lokal. Standar proses. Apa yang dimaksud dengan standar proses? Standar proses merupakan sebuah pedoman atau tahap langkah-langkah bagi para guru saat mereka memberikan pembelajaran dalam kelas, dengan harapan proses pendidikan yang berlangsung bisa efektif, efisien, dan inovatif, sehingga beberapa target atau kriteria mengenai kompetensi lulusan dapat tercapai dengan sempurna. Bagaimana peran guru dalam capaian standar proses dalam pembelajaran? Guru berkewajiban untuk memastikan standar proses pendidikan dapat terpenuhi agar pembelajaran yang dilaksanakan menjadi bermutu. Pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru termasuk kategori bermutu apabila dalam implementasinya dapat memenuhi seluruh kriteria minimal yang termuat dalam standar proses pendidikan. Mengapa standar proses diperlukan dalam pendidikan? Yang pertama, memudahkan guru dalam membuat perencanaan di sekolah, baik perencanaan sementara atau tahunan. Yang
kedua, memudahkan kepala sekolah dalam membantu keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Standar penilaian. Apa itu standar penilaian? Standar penilaian merupakan kriteria tentang penilaian proses dalam pembelajaran anak dalam rangka pemenuhan standar tingkat pencapaian perkembangan sesuai dengan tingkat usianya. Mengapa standar penilaian digunakan? Karena standar penilaian digunakan secara berkala, dilakukan pada akhir semester, rekapannya bisa dalam bentuk video, foto, hasil kerja anak, dan lain-lain. Di mana standar penilaian digunakan? Standar penilaian digunakan pada lembaga pendidikan yang menjadi kriteria tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran anak dalam rangka pemenuhan standar tingkat pencapaian perkembangan sesuai tingkat usianya. Mengapa standar penilaian sangat penting? Standar penilaian sangat penting karena untuk mengetahui keberhasilan anak dan capaian peserta didik. Penilaian tersebut digunakan untuk mengevaluasi apa saja yang perlu dikembangkan oleh peserta didik. Bagaimana penggunaan standar penilaian di PAUD? Merumuskan penetapan kegiatan dengan cara guru merencanakan penelitian hasil belajar anak usia dini dengan membuat rencana pembelajaran terlebih dahulu, mempunyai rencana pembelajaran sesuai dengan tema-tema. Standar pendidik dan tenaga kependidikan. Apa itu standar pendidik dan tenaga kependidikan? Kriteria profesional yang harus dipenuhi oleh pendidik dan tenaga kependidikan. Membahas standar kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Siapa yang terlibat di standar pendidik dan kependidikan? Yang terlibat yaitu guru PAUD, guru pendamping dan guru muda, serta pengawas, penilai, kepala PAUD, tenaga administrasi, dan tenaga penunjang PAUD. Kapan standar ini digunakan? Ketika sekolah membuka lowongan penerimaan guru dan tenaga kependidikan PAUD, maka standar ini dapat dijadikan acuan. Di mana standar ini digunakan? Di lembaga pendidik anak usia dini. Mengapa standar pendidikan dan kependidikan disusun? Standar ini dibuat untuk menghasilkan pendidik dan tenaga pendidikan yang berkualitas, profesional, dan kompeten, sehingga tujuan pendidikan nasional dapat tercapai. Bagaimana meningkatkan kualitas pendidik di PAUD? Melakukan pelatihan yang menunjang kualitas guru, aktif melakukan penelitian, dan mengikuti seminar nasional. Standar sarana dan prasarana. Apa itu standar sarana dan prasarana? Standar ini merupakan kriteria mengenai ruang belajar, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, media, pembelajaran, alat bahan ajar, serta bahan sumber belajar yang merupakan dalam proses pembelajaran, termasuk dalam teknologi komunikasi dan informasi. Standar pengelolaan. Standar pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Ruang lingkup terdiri dari visi, misi, dan tujuan, rencana kerja lembaga, kalender pendidikan, struktur organisasi, jaringan kemitraan, administrasi, supervisi, dan pelaporan. Standar pembiayaan. Standar pembiayaan adalah komponen pembiayaan meliputi biaya operasional digunakan untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan, serta tunjangan yang melekat, penyelenggaraan program pembelajaran, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta pengembangan SDM. Biaya personil meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk anak dalam mengikuti proses pembelajaran. Itu tadi sedikit informasi mengenai standar nasional PAUD. Semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.